Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Asfandi dengan NIM 207190027 dari Lokal Biologi 5C dengan jurusan Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan membuat video pembahasan tentang esensi dan prinsip-prinsip peningkatan kompetensi dan karir guru serta jenis-jenis program pendidikan dan latihan diklat guru. Adapun yang saya jelaskan, simak video selanjutnya. A. Esensi dan prinsip peningkatan kompetensi. Esensi peningkatan kompetensi menurut ahli Thomas Aquinas, esensi adalah upaya sesuatu yang terlepas dari persoalan apakah sesuatu itu ada atau tidak. Ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau intek baik sebagai substansi materi ajar maupun ranti penyelenggaraan pembelajaran terus berkembang. Menurut H. Ramayulis, kompetensi merupakan gambaran hakikat, kualitatif, dan perilaku seseorang. Menurut Levanchois, kompetensi merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu yang dihasilkan dari proses belajar. Selanjutnya, B. Prinsip-prinsip peningkatan kompetensi. 1. Prinsip-prinsip umum. A. Demokratif dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menunjukkan tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang B. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. C. Suatu proses pemberdayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. D. Memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. E. Memberdayakan semua kompetensi masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Yang kedua, ada prinsip-prinsip khususnya. A. Ilmiah. B. Relevan. C. Sistematik. D. Konsisten. E. Aktual dan konseptual. F. Fleksibel. G. Demokratik. H. Objektif. I. Komprehensif. G. Memandirikan. K. Profesional. I. L. Bertahap. M. Berjenjang. N. Berkelanjutan. O. Alutabel. P. Efektif. Q. Efisien. C. Karir guru atau kinerja guru. 1. Konsep kinerja guru. Menurut Sulisionis dalam Sondi 2001, kinerja adalah tingkatan keberhasilan seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta kemampuan untuk mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Adapun ahli lain berpendapat bahwa kinerja merupakan hasil dari fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu yang di dalamnya terdiri dari 3 aspek, yaitu kinerja, tujuan atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab, kejelasan hasil yang diharapkan dari suatu pekerjaan atau fungsi, dan kejelasan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan agar hasil yang diharapkan dapat terwujud. Menegaskan bahwa kinerja diartikan sebagai ungkapan kemajuan yang didasari oleh pengetahuan,
sikap, dan motivasi dalam menghasilkan suatu pekerjaan. Menurut Sondes dan Soherman, kinerja guru yang ditunjukkan dapat dimanfaatkan dari kemampuan guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, yang tentunya sudah dapat mencerminkan suatu pola kinerja yang dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Seseorang akan bekerja secara efektif atau efeksional bila mana memiliki kemampuan kerja yang tinggi dan kesesungguhan hati untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, seseorang tidak akan bekerja secara profesional bila mana hanya memenuhi salah satu di antara dua persyaratan di atas. Jadi, betapapun tingginya kemampuan seseorang, ia tidak akan bekerja secara profesional apabila tidak memiliki kepribadian dan dedikasi dalam bekerja yang tinggi. Guru yang memiliki kinerja yang baik tentu memiliki kompetensi yang tinggi dalam pribadinya. Dari beberapa penjelasan tentang pengertian kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Kinerja dikatakan baik dan menguasakan apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Indikator-indikator kinerja guru. Menurut Sulistyowicz, kinerja merefleksikan kesuksesan suatu organisasi, maka dipandang penting untuk mengukur karakteristik tenaga kerja. Kinerja guru merupakan kulminasi dari 3 elemen yang saling berkaitan, yakni keterampilan, upaya, sifat, keadaan, dan kondisi eksternal. Tingkat keterampilan merupakan bahan mentah yang dibawa seseorang ke tempat kerja, seperti pengalaman, kemampuan, kecakapan antara pribadi, serta kecakapan teknik. Upaya tersebut diungkap sebagai motivasi yang diperlukan karyawan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan. Sedangkan kondisi eksternal adalah tingkat sejauh mana kondisi eksternal mendukung produktivitas kerja. Menurut Caster dalam Son mengemukakan ada 4 kriteria kinerja guru. Yang pertama ada karakteristik individu, selanjutnya ada proses, ada hasil, ada kombinasi antara karakter individu, proses, dan hasil. Kinerja seseorang dapat ditingkatkan bila ada kesesuaian antara pekerja dengan keahliannya. Menempatkan guru sesuai dengan keahlian secara mutlak harus dilakukan. Bila guru diberikan tugas yang tidak sesuai dengan keahliannya, akan berakibatkan menurunkan cara kerja, hasil pekerjaan mereka. Juga akan menimbulkan rasa tidak puas pada diri mereka, rasa kecewa, akan menghambat perkembangan moral kerja guru. Menilai kualitas kinerja dapat ditinjau dari beberapa indikator meliputi unjuk kerja, penguasaan materi, penguasaan profesional keguruan dan pendidikan, penguasaan cara-cara penyesuaian diri, kepribadian untuk melaksanakan tugas dengan baik. Selanjutnya C. Jenis program pendidikan dan latihan atau diklat guru. Menurut Daniel, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan atau diklat maupun bukan diklat, antara lain 1. Pendidikan dan pelatihan. A. In-house training atau IHT. Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara
internal dikelompokkan kerja guru, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. B. Proses magang. Proses atau program magang. Magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. C. Kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dengan kurang baik. D. Belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat. E. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang di mana program disusun secara berjenjang, mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. G. Pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina. H. Pendidikan lanjut. Pembinaan proses guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualitas dan kompetensi guru. 2. Kegiatan selain pendidikan dan pelatihan. A. Diskusi masa pendidikan. B. Workshop. C. Penelitian. D. Penulisan buku atau bahan ajar. E. Pembuatan media pembelajaran. F. Pembuatan karya teknologi atau karya seni. Itulah penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.